Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryanisi dari Prodi Manajemen kelas A pagi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 mata kuliah Digital Business dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis dengan brand yaitu Mini Max List. Dan berikut adalah logo yang akan diterapkan pada brand Mini Max List. Dengan keterangan atau rencananya itu nama usahanya adalah Mini Max List, pemilik usahanya adalah saya Nur Aryanisi, lalu tahun berdirinya tahun 2022, alamatnya Kota Bekasi, Jawa Barat, lalu bidang usahanya adalah fashion, dan berikut adalah untuk kontak ownernya. Lalu ada sosial medianya yaitu @minimaxlist_official. Lalu ada websitenya yaitu minimaxlist.com. Sekarang kita masuk kepada profil usaha atau company profile. Minimaxlist ini merupakan brand fashion yang fokus utamanya ada pada produk tasnya dan memiliki produk lain yaitu berupa pakaian dan juga aksesoris. Nama Mini Max List ini berartikan desain yang simple, harga yang terjangkau, namun tetap terlihat elegan saat dipakai dan juga tetap maksimal. Mini Max List ini berawal dari keinginan pemilik yang menyukai perpaduan warna hitam dan putih yang terlihat simple dan elegan di waktu yang bersamaan. Dan warna tersebut menjadi dominan pada produk Mini Max List dan merupakan warna yang disukai semua kalangan mulai dari yang tua, muda, pria, dan wanita, sehingga warna tersebut bersifat sustainable yang dipadu dengan desain simple dan harga yang juga terjangkau tanpa menghiraukan kualitas produk tentunya. Dan tujuan kami adalah menjadi brand fashion lokal yang dikenal oleh seluruh masyarakat dalam dan luar negeri dengan ciri khas Mini Max List. Sebagai brand yang mempertahankan desain minimalis dan sederhana namun tetap terlihat bernilai dan elegan. Dan menjadi brand yang dikenal sebagai low price but still high class. Dengan artian harga murah tidak menjadi halangan untuk terlihat mewah dan juga elegan. Tujuan kami bukan hanya sekedar menjual fashion stuff, tapi kami juga bertujuan menjadi brand dengan ide-ide baru yang kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan kaum milenial dan membuka kesempatan kerja bagi mereka yang berminat di bidang fashion. Sekarang kita masuk kepada visi misi dari Mini Max List. Untuk visinya, kami bertujuan menjadi brand fashion lokal dengan kualitas dan daya saing internasional namun harga tetap masuk akal. Lalu untuk misinya, yang pertama, memberikan produk dengan kualitas terbaik dengan harga menarik. Yang kedua, selalu mengikuti tren fashion dan perkembangan zaman. Yang ketiga, menjadi fashion icon dengan ciri khasnya tersendiri. Lalu yang keempat, memiliki produk berstandar internasional. Yang kelima, dapat memberikan layanan terbaik dan solusi bernilai positif kepada customer. Lalu yang keenam, menciptakan suasana kerja yang nyaman bagi karyawan. Yang ketujuh, membuka lapangan kerja bagi peminat fashion. Dan yang kedelapan, memiliki pabrik konveksi sendiri. Sekarang kita masuk kepada produk atau jasa, produk or service. Mini Max List merupakan perusahaan yang menjual atau menyediakan produk. Produk yang kami hasilkan atau kami jual ini berupa tas, pakaian, dan juga aksesoris. Nah, untuk tas ini berupa tote bag, shoulder bag, backpack, waist bag, sling bag, dan lain-lain. Lalu untuk pakaian berupa kaos, kemeja, blouse, hoodie, sweater, jeans, culot, and skirt. Lalu untuk aksesoris berupa ikat pinggang, knuckle, dan bracelet. Untuk tas, bahan utama yang kami gunakan adalah kanvas dan belacu. Selebihnya mengikuti desain, kegunaan, dan fungsinya masing-masing. Lalu untuk pakaian, kami menggunakan bahan cotton atau katun, kain akrilik, kain oxford, jeans, fleece cotton, baby teddy PE, taslan, dan lain-lain. Ini juga tergantung desain dan kegunaan dari pakaiannya. Lalu untuk aksesorisnya, bahannya ini juga sama, disesuaikan dengan variasi dan desain yang telah ditentukan. Untuk warna yang dominan pada produk ini, seperti yang sudah dijelaskan di profile company
sebelumnya, yaitu hitam dan putih. Lalu untuk produk ini didesain oleh para profesional dan beberapa produk ini menggunakan jasa manufacturer. Lanjut, berikut adalah salah satu contoh dari produk Minimaxlist berupa tas tote bag. Sekarang kita masuk kepada kapasitas produksi atau production capacity. Untuk kapasitas produksi pada Minimaxlist berkisar di angka yang berbeda untuk setiap produk. Untuk tas, kami memproduksi minimal 150 untuk keseluruhan varian. Produksi setiap varian ini berbeda-beda mengikuti permintaan dan tren yang ada di pasaran. Untuk minat terbanyak datang dari tas varian tote bag. Sedangkan kategori pakaian kami memproduksi minimal 80 untuk keseluruhan varian pakaian atas. Pada kategori ini minat konsumen datang dari kemeja, blus, dan juga kaos. Sedangkan pakaian bawah seperti celana kapasitas produksinya adalah minimal 60 sama halnya dengan tas. Kategori ini untuk setiap variannya diproduksi mengikuti permintaan dan tren pasar. Untuk kategori aksesoris produksinya sangat terbatas, yaitu 15 buah untuk setiap varian produk per bulan. Semua produk diproduksi dengan periode 1 bulan per periode. Selanjutnya kita masuk ke pemasok atau supplier. Kami menggunakan supplier dengan pasar online dan juga offline. Untuk online kami memilih kain.id dan juga Fit and Line sebagai pemasok kain untuk produk kami. Pemasok offline ini kami jadikan sebagai pilihan kedua jika pembelian pada toko online tidak stok atau ada kendala. Nah, pemasok offline-nya ini berasal dari toko kain Jaya Tex yang terletak di Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Mumbai Tekstil yang terletak di Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan. Sekarang kita masuk ke sumber daya manusia atau human capital. Sumber daya manusia yang kami gunakan merupakan para profesional yang bergerak dalam bidangnya. Sumber daya manusia yang kami miliki berkisar di angka 10 orang di awal karir yang terdiri dari 1 owner, 1 administrasi, 1 orang bagian pemasaran dan promosi atau marketing, 1 orang bagian rancangan dan desain produk, 5 bagian produksi, dan 1 warehouse. Lanjut ke strategi pemasaran. Di sini, Minimaxlist menerapkan 2 strategi pemasaran, yaitu konvensional dan juga digital. Untuk konvensionalnya, kami menjual produk secara offline dengan berupa toko fisik. Dan untuk jam operasional toko fisiknya ini yaitu jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dan untuk strategi pemasaran yang kami lakukan melalui media konvensional ini, contohnya seperti brosur, lalu melalui word of mouth marketing, mengikuti bazar atau event tertentu, dan juga menyebarkan brosur diskon saat mengadakan first launching khusus offline buyer atau beli di toko fisik untuk memperkenalkan brand dan memberikan kesan awal yang positif, dan diharapkan dari kesan awal yang positif ini akan membentuk promosi antar calon customer yang terjadi secara word of mouth. Selanjutnya, strategi pemasaran secara digital. Kami juga membuka toko online, dan pada toko online ini kami tidak ada batasan waktu untuk jam pembelian. Hanya saja untuk customer service hanya tersedia di jam kantor atau toko fisik atau offline yang beroperasi, yaitu berkisar dari jam 10 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kami juga memasarkan dan mempromosikan produk melalui digital platform seperti website, Instagram, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Zalora, dan lain-lain, dan TikTok sebagai sarana penjualan, promosi, dan customer service. Kami juga menggunakan jasa influencer untuk promosi produk. Sedangkan untuk pengiriman produk kami memanfaatkan jasa pengiriman seperti Gojek, Grab, JNT, JNE, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk kepada proyeksi pendapatan atau income projection, dan berikut adalah tabel rincian pendapatan harga jual produk. Untuk jumlah produksi minimal yang dapat dihasilkan oleh Minimaxlist selama sebulan. Untuk tas dengan minimal produksi sebesar 150 akan mendapatkan kisaran pendapatan di angka 6.700.000 sampai 25.900.000. Untuk pakaian
Minimal dari produksinya itu adalah 140 dan kisaran pendapatannya adalah 5.365.000 sampai 20 juta. Lalu untuk aksesoris yaitu sebanyak 15 produk dengan kisaran pendapatan 600.000 sampai 2.750.000. Dan untuk total keseluruhan kisaran pendapatan dari minimal produksi produk yaitu sebesar 12.665.000 sampai 48.750.000. Seperti yang sudah dilihat pada tabel tadi, untuk proyeksi pendapatan Minimaxlist ini berkisar di angka 12.665.000 sampai 48.750.000 untuk penjualan 305 produk, termasuk semua kategori selama sebulan. Dan jika diproyeksikan ke tahun, maka pendapatan diterima berkisar 151.980.000 sampai 585 juta. Untuk proyeksi pendapatan ini diharapkan akan meningkat 5% untuk tahun selanjutnya menjadi Rp13.288.250 sampai dengan Rp614.250.000. Sekarang kita masuk ke proyeksi biaya atau cost projection. Dalam memulai usahanya, Minimaxlist menggunakan modal awal sebesar 850 juta, termasuk di dalamnya adalah perekrutan dan penggajian karyawan, sewa bangunan, biaya operasional, pengadaan bahan, alat produksi, dan lain-lain. Dan berikut adalah rincian dari proyeksi biaya pengeluaran per bulan. Untuk gaji karyawan, ada di tim administrasi 1 orang 3.200.000, lalu ada tim marketing 1 orang 3.200.000, ada 1 orang di desain produk yaitu 3.200.000, lalu ada 5 orang bagian produksi sebesar 3 juta, lalu menjadi 15 juta, lalu ada 1 orang bagian warehouse yaitu sebesar 3.200.000. Untuk pengadaan bahan sebesar 10 juta, biaya operasional sebesar 5 juta, lalu ada biaya lain-lainnya sebesar 1 juta. Dan total keseluruhannya adalah 43.800.000. Dan sekarang lanjut ke analisis pesaing atau competitor analysis. Sebagai brand yang bergerak di bidang fashion, tentunya memiliki kompetitor atau pesaing yang akan bersaing memperebutkan posisi terbaik sebagai brand fashion. Brand lokal yang menjadi pesaing Minimaxlist ini sangatlah banyak. Bahkan nama brand tersebut dan pasar mereka telah sampai ke luar negeri. Contohnya seperti Erigo yang merupakan brand fashion lokal yang telah berdiri sejak tahun 2010 dan berinovasi dengan menjual pakaian unisex dengan konsep street style and traveling yang kekinian. Karena namanya yang telah mendunia, Erigo ini menjadi pesaing brand lokal yang sangat berat. Lalu selanjutnya ada Major Minor, merupakan brand lokal yang berdiri tahun 2011 dan konsepnya hampir sama yaitu minimalis dengan konsep major quality but with minor price. Namun brand fashion ini hanya fokus terhadap fashion wanita dan brand ini telah dikenal hingga ke mancanegara. Jadi bisa dikatakan bahwa Minimaxlist ini menerapkan gabungan dari 2 brand tersebut. Hanya saja Minimaxlist ini memiliki sasaran konsumen yang lebih luas dari mulai remaja hingga orang tua, baik laki-laki maupun perempuan. Dan produk yang ditawarkan oleh Minimaxlist ini juga lebih bervariasi, terdiri atas tas, pakaian, aksesoris. Tentunya dengan tetap menerapkan konsep low price but still high class dan merujuk pada tujuan awal. Kelebihan dari harga yang terjangkau dengan kualitas yang tetap bagus dan tak kalah bersaing menjadi suatu kepercayaan diri untuk Minimaxlist terjun ke dunia fashion dan bersaing dengan para kompetitor brand fashion lainnya. Sekian presentasi proposal bisnis dari brand Minimaxlist yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata, pengucapan, dan juga penulisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.